Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda di channel Imron Kaya Raya. YouTuber yang pintar, izinkan saya untuk kembali mendoakan kepada Anda, YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada, suku apapun, golongan apapun, tinggal di belahan bumi manapun, profesi apapun, dan agama apapun. Saya mendoakan agar selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, sehat jasmani rohani, dan selalu mendapat kemudahan-kemudahan. Semua apa yang diinginkan tercapai cita-citanya. Amin ya robbal alamin. YouTuber yang pintar, tentu saya yakin Anda dan kita pernah yang namanya makan bakso. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketika kita makan bakso atau akan makan bakso, kita pernah melihat atau membandingkan atau terpikir bertanya tentang harga dandang bakso? Dandang bakso itu panci yang untuk memasak bulatan bakso, dan harga mulut kita. Sudah pasti Anda tidak pernah membandingkan harga mulut kita dengan harga dandang bakso. Karena memang tidak ada hubungannya dalam pikiran kita. Pada sesi kali ini saya akan berkisah tentang bagaimana sebenarnya harga dandang bakso ternyata bisa lebih berharga daripada mulut kita. Ada sesuatu yang berbeda memang, kalau mulut itu ciptaan Allah, kalau dandang bakso ciptaan manusia. Nah, bagaimana kisahnya? Ikuti channel ini sampai tuntas, jangan sampai gagal paham. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya Anda tidak ketinggalan dengan ragam tematik yang disajikan oleh channel Imron Kaya Raya. Ikuti video ini sampai tuntas. Terima kasih YouTuber yang pintar, Anda kembali bersama saya di channel Imron Kaya Raya, dan tema pada kali ini adalah mulut kita dan dandang bakso. YouTuber yang pintar, mulut kita ini adalah salah satu anatomi tubuh yang sangat kita hargai, dan tanpa mulut kita juga tidak berkomunikasi, paling-paling dengan bahasa isyarat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana ketika mulut kita tidak bicara atau mulut kita tidak bisa berbunyi, sehingga proses komunikasi yang kita lakukan pasti akan terhambat. Sementara dandang bakso adalah salah satu alat yang sangat diperlukan oleh para pedagang bakso untuk memasak bulatan bakso. Dan saya yakin para pedagang bakso itu pasti punya yang namanya dandang, karena dia punya keperluan, punya kepentingan supaya dia memasak bulatan bakso itu bisa nikmat, bisa lezat, dan disajikan kepada para penjual. Lantas apa hubungannya antara mulut kita dengan dandang bakso? Ya memang tidak ada hubungannya, ya kan? Tetapi kalau kita lihat dari kacamata yang berbeda, cara berpikir memutar, maka dua hal ini, mulut kita dan dandang bakso, akan ada hubungannya. Kita akan melihat value-nya, kita akan melihat nilai apa sebenarnya di antara keduanya, antara dandang bakso dan mulut kita. YouTuber yang pintar, dalam sebuah diskusi di majalah Bintang Pelajar ketika itu tahun 2005, saya bertemu dengan teman-teman saya. Perbincangannya tidak serius sih sebenarnya, setelah makan siang, kemudian kita berbincang-bincang seadanya setelah kita rapat redaksi. Dan salah satu yang menarik bagi kami ketika itu dalam obrolan kecil itu, celetukan yang dimunculkan oleh Kiai Majid, salah satu guru ngaji saya di Tanjung Enim, itu berbincang tentang harga dandang bakso dan mulut kita. Saya pikir memang tidak ada hubungannya ya antara mulut kita dengan harga dandang bakso. Dia kemudian tertawa ketika dia melontarkan dua kata itu, kemudian kita tertarik. Pak Kiai, apa sih sebenarnya maksud harga dandang bakso dan mulut kita? Nah, disinilah awal ceritanya. Dan saya akan bagi kepada YouTuber yang pintar. Bagi kebanyakan orang memang agak sulit ya menghubungkan antara dandang bakso dengan mulut kita. Tetapi ternyata memang ini ada value, ada nilai-nilai yang kemudian bisa kita menjadikan evaluasi buat kita. YouTuber yang pintar, sekarang misalnya kita runut ya, antara mulut kita dan dandang bakso memang tidak ada hubungannya. Tetapi ketika bakso itu sudah diangkat dari dandang bakso, maka dia akan masuk dalam mangkok, dan dari mangkok akan pakai sendok akan masuk kepada mulut kita. Ada hubungannya memang, akan selalu berhubungan, tetapi tidak ada hubungan secara langsung antara mulut kita dengan dandang bakso. Karena apa? Karena mulut kita tidak pernah akan mencium dandang bakso, panas pasti kan? Namun dalam perilaku keseharian, terutama para pedagang bakso, sangat membutuhkan jasa dandang bakso. Dan kalau kita bukan pedagang bakso, memang tidak butuh dengan dandang bakso ya, karena kita mungkin akan memilih dandang yang lebih kecil, panci yang lebih kecil, atau dengan mesin-mesin elektrik supaya kita lebih simple, lebih digital, dan lain sebagainya. Tapi khusus dandang bakso itu sangat diperlukan oleh para pedagang bakso.
hasil yang diolah oleh para pedagang bakso dalam dandang tadi bentuknya bulatan bakso dan itu akan dimakan oleh mulut kita. Dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi, betapa antara mulut dan dandang bakso ini sebenarnya sudah ada kerjasama yang sama-sama menguntungkan. Kalau istilahnya apa ya? Simbiosis mutualisme ya. Di satu sisi memang dandang bakso itu berjasa merebus bulatan bakso dalam sebuah panci yang di dalamnya ada air, yang di dalamnya ada garam, ada kerjasama antara api, garam, bumbu, dan lain sebagainya. Dan setelah kemudian hasilnya itu diangkat ke mangkok, itu akan kita makan dan kita akan kunyah dalam mulut kita. Harga dandang bakso mungkin di pasaran bisa antara 30 sampai 50 ribu atau bahkan 70 ribu. Tetapi mulut kita itu tidak ternilai dan tidak bisa dinominalkan harganya. Percaya atau tidak? Kalau tidak percaya, mulut Anda disobek kemudian dihargai 50 ribu, 30 ribu, atau bahkan 30 juta. Pasti Anda tidak mau kan? Artinya apa? Mulut kita ciptaan Allah ini tidak bisa dinominalkan. Tetapi dandang bakso itu bisa dinominalkan. Nah sementara keduanya ini bisa saling kerjasama, sama-sama menguntungkan. Bahkan saking harganya tinggi mulut kita yang tidak bisa dinominalkan ini, kita tidak pernah tahu, kita belum pernah menemukan rumah sakit yang jual beli mulut. Paling-paling ya kalau misalnya mulut sobek itu dijahit, atau mungkin yang dari lahir sumbing itu diatasi secara medis. Itu saja. Di luar lain selain itu tidak bisa. Dari ilustrasi ini kita sudah bisa memastikan betapa harga mulut kita ini lebih tinggi daripada harga dandang bakso. Tetapi saya di awal tadi katakan, boleh jadi harga mulut kita lebih rendah dari dandang bakso. Nah bagaimana itu? Memang mulut kita ini sangat berharga dan tidak bisa dinominalkan sebagaimana dandang bakso. Tapi dalam kenyataannya, sangat mungkin yang namanya dandang bakso ini lebih bermanfaat ketimbang harga mulut kita. Harga dalam arti bukan harga nominal ya, harga value, harga nilai kebaikan. Jadi dandang bakso bisa lebih memberikan manfaat lebih banyak ketimbang mulut kita. Atau dengan bahasa lain, dandang bakso itu bisa lebih terhormat harganya di mata orang ketimbang kehormatan mulut kita. Kok bisa seperti itu? Contohnya begini, proses pembuatan bakso. Kalau sudah gumpalan daging yang berbulat-bulat itu kemudian dimasukkan dalam dandang, ada air panas, ada bumbunya, ada garam, dan lain sebagainya. Kemudian adonan bulatan bakso tadi dimasukkan dalam dandang yang kemudian direbus. Apa yang terjadi kemudian? Pasti akan muncul yang namanya bulatan-bulatan bakso yang siap dijual dan siap disajikan kepada para pembeli. Kita mungkin salah satu di antaranya yang makan bakso, kemudian mengunyah, dan akhirnya ditelan masuk dalam perut. Contohnya seperti ini. Kalau seorang pedagang itu mengolah atau membuat sebuah adonan bakal bulatan bakso, itu kan pasti dibulati ya. Setelah dibulati, jauh sebelum sampai di mangkok kita, itu pasti direbus dalam sebuah dandang dengan air panas, kemudian dia diolah sedemikian rupa. Setelah kemudian membulat, kemudian itu layak untuk dijual, maka dia akan diangkat dari dandang dan disiapkan dalam sebuah mangkok. Di situ ada mie, ada sesin, ada kecap, dan lain sebagainya. Ada bumbu-bumbu lain, ada tambahan-tambahan lain dalam mangkok. Dan terakhir adalah kuah. Setelah kuah ada bakso kemudian dihidangkan kepada kita. Persoalan ada saus, ada kecap, itu adalah selera kita. Dan saat kemudian para pembeli suka memakannya, kita juga suka memakannya. Bulatan bakso yang keluar dari dandang tadi layak untuk dimakan dan masuk ke dalam mulut kita, dan semua orang akan suka. Bagi yang memang suka, kecuali yang tidak suka makan bakso. Kalau saya suka. Tapi lain halnya YouTuber yang pintar. Kalau seandainya ilustrasi ini kemudian saya balik. Kalau seandainya bakso tadi yang keluar dari dandang atau adonan bakso tadi itu kemudian kita masukkan dalam mulut kita. Kita kunyah-kunyah, kita campur air, kita kumur-kumur, kemudian kita keluarkan lagi, kemudian kita sajikan di mangkok. Pasti semuanya akan jijik kan? Nah, di mana harga mulut kita? Ternyata harga mulut kita lebih rendah daripada harga dandang bakso. Kenapa? Produk yang dihasilkan oleh dandang bakso ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Sementara kalau bakso tadi dimasukkan dalam mulut kemudian kita keluarkan lagi, maka orang akan jijik dan semua orang akan muntah. Sudah pasti tidak laku jual. YouTuber yang pintar, dua ilustrasi ini kemudian secara tidak langsung memberikan sebuah proses penyadaran bahwa mulut itu adalah salah satu lubang yang ada dalam tubuh kita. Itu hanya salah satu lubang saja. Dan setiap lubang dalam diri kita ini selalu mengeluarkan sampah. Dan secara sadar atau tidak, mulut kita juga hanya bisa mengeluarkan kotoran.
Ya sekarang misalnya hidung kita mengeluarkan kotoran, lubang kuping kita mengeluarkan kotoran, dan semua lubang-lubang yang lain semuanya mengeluarkan kotoran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, juga dengan jelas-jelas menyatakan bahwa kita juga tercipta dari setetes air hina yang keluar dari lubang-lubang yang tempat keluarnya kotoran. Begitulah harga kita sebenarnya. Kalau itu faktanya, jadi apa yang harus kita banggakan kalau ternyata semua lubang-lubang termasuk mulut kita ini mengeluarkan kotoran? Jadi tidak ada harganya. Makanya saya bilang tadi, harga kita ini bisa lebih rendah daripada harga dadang bakso. Nah pertanyaannya adalah, YouTuber yang pintar, kalau begitu YouTuber yang pintar, di mana letak harga diri manusia? Di mana value seorang hamba? Di mana nilai-nilai yang menjadi terhormat? Di mana kehormatan mulut? Kalau ternyata faktanya dalam kehidupan harga mulut kita ini lebih rendah daripada dandang bakso. YouTuber yang pintar, kalaupun dandang bakso itu harganya lebih tinggi daripada mulut kita, bismillahirrahmanirrahim, seorang pedagang bakso ketika jam 3 malam sudah belanja, atau bahkan sebelum itu sudah belanja daging, bumbu-bumbu, dan menyiapkan semuanya, kemudian menebar rahmat kepada para pedagang, menebar rahmat kepada para pembeli ketika dia berdagang, bismillahirrahmanirrahim, untuk mencari nafkah demi anak istri, untuk keluarga. Dan ini baksonya aku jual, mie-nya aku jual, tapi kuahnya sebagai sedekah, bismillahirrahmanirrahim. Tebaran rahmat dari dandang bakso itu terjadi. Lantas bagaimana dengan posisi mulut kita kalau ternyata di awal saya katakan bahwa mulut kita ini harganya lebih rendah daripada dandang bakso? Kalau mulut kita menjadi bagian dari proses penyadaran bahwa mulut kita adalah titipan, yang menggerakkan bukan siapa-siapa kecuali Allah, semua urat-urat yang ada dalam mulut kita ini adalah Allah, maka disitulah proses penyadaran, dan kita akan menahan dengan kata-kata kotor, menahan kata-kata yang tidak baik, menahan kata-kata yang tidak bermanfaat bagi banyak orang. Makanya ketika kita minum, makanya kita ketika mau bicara, maka ucapkan bismillah untuk memangkas ketidakmanfaatan dari apa yang akan kita ucapkan. Disitulah tebaran rahmat dari mulut. Kalaupun ada orang bilang mulutmu harimaumu, itu karena apa? Dia tidak sadar bahwa mulut ini adalah titipan yang menggerakkan Allah, yang nitipi Allah, dan ini harus kita jaga. Nah ketika kita bisa menjaga mulut kita, maka harga mulut kita, tebaran rahmat yang muncul dari mulut kita bisa lebih tinggi dari dandang bakso. Tapi bisa juga sebaliknya. Tentu bukan hanya mulut ya. Semua yang ada dalam tubuh kita selain mulut ini hanya contoh kecil saja. Mata kita, hidung kita, telinga kita, semua urat nadi kita, detak jantung kita, semua adalah titipan. Mulut hanya salah satu sampel saja. Nah ketika ada semacam proses penyadaran bahwa semua barang titipan suatu ketika akan diambil, bagaimana kita merawat barang titipan, maka disitulah proses ada namanya sublimasi batin, pencerahan diri kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Termasuk mulut kita juga bukan punya siapa-siapa, tetapi mulut kita adalah milik Allah yang harus kita jaga, memberikan tebaran rahmat, memberikan kemanfaatan bagi orang, sehingga harganya itu bisa lebih tinggi daripada sekedar dandang bakso. YouTuber yang pintar, dari kisah ini kita bisa memetik sebuah mutiara hikmah bahwa mulut kita, hati kita, dan semua tubuh kita adalah barang titipan, dan jangan pernah kita merasa ini milik kita. Karena memang sebenarnya kita bukan pemilik tubuh ini. Jadi jangan sok merasa bahwa ini milik kita. Jangan sok merasa segalanya. Jangan sok merasa punya kewenangan. Jangan sok merasa punya otoritas. Karena kita di hadapan Allah tidak ada harganya, kecuali hanya nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kesadaran seperti ini sudah ada dalam diri kita, tumbuh dalam urat nadi kita, maka insya Allah harga diri kita tidak akan lebih rendah dari dandang bakso. YouTuber yang pintar, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Kita akan ketemu lagi di channel Imron Kaya Raya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.